Yo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Hari ini kita mau bahas sedikit mengenai kulkas dua pintu. Ini ada kulkas dua pintu mereknya SAP. Nah, masalahnya ya, kendalanya kulkas ini itu ngeblok. Ngeblok tuh maksudnya di atas itu ada banyak penumpukan bunga es di sini ya. Jadi sampai jadi batu es, dan paling lama dia bertahan tuh hanya 3 hari saja. Setelah 3 hari itu otomatis tidak akan dingin ya bagian bawah, karena telah terjadi penumpukan bunga es. Nah itu persoalannya. Jadi kalau kita cabut nih, listriknya kita copot, nanti seharian kan dia ini tuh langsung hilang di sini tuh bunga esnya. Nah kita colokin lagi tuh bertahan 3 hari aja. Setelah itu begitu lagi dan begitu seterusnya. Oke, hari ini kita akan coba cari tahu di mana permasalahannya ya teman-teman. Jadi simak aja untuk teman-teman yang punya kulkas dua pintu. Kalau punya kulkas yang sama SAP ya, ini merek SAP seperti ini. Nanti coba saya akan bantu jelaskan untuk kita mencari tahu di mana permasalahannya. Oke, yang pertama-tama teman-teman yang harus kita lakukan. Jadi kita bisa mulai dari mana aja sih? Bisa mulai dari mana aja, tapi kita bisa mulai dari sini ya. Oke, di bagian bawah ada heater. Ini contohnya, ini heater kaca. Ini untuk fungsinya ya, untuk memanas, untuk pemanas ya. Jadi saat nanti dia defrost atau fuse panasnya hidup, maka ini akan hidup ya. Lalu dia akan mencairkan bunga es. Nah, kita akan lakukan untuk pengetesan heater kaca ini menggunakan multitester analog saja. Saya akan kasih contoh di sini seperti ini. Jadi kita bisa mulai dari mana aja teman-teman ya. Tapi di sini saya mulainya dari mencari tahu permasalahan pada heater. Sebab kalau heaternya mati, tidak tersambung, otomatis itu jadi salah satu penyebab terjadinya blok ya, atau terjadi penumpukan bunga es di atas ya, di kulkas dua pintu. Kita akan menggunakan multitester dan kita kalibrasi dulu di posisi ohm ya. Kita boleh putar di kali 10 atau kali 1, nggak apa-apa, bebas saja. Nah seperti ini kita sambungkan, ternyata jarum menunjuk normal ya, masih terhubung heaternya. Oke, kalau saya cabut pasti dia mati. Coba. Oke. Nah, kita hubungkan lagi dan naik lagi. Artinya yang pertama di sini heaternya berfungsi dengan baik. Kalau misalnya teman-teman pas ngetes gini di kulkas teman-teman ya, heaternya itu pas kita tester gini dia nggak jalan, artinya teman-teman sudah menemukan satu kendala tuh, berarti perlu ganti heater. Kemudian yang kedua ya teman-teman, ini ada untuk defrost ya, bimetal untuk fuse dinginnya ya. Ini tuh di setiap kulkas dua pintu selalu ada ya pada umumnya ya teman-teman. Nah ini untuk cara mengetahui kerusakannya, ini teman-teman boleh lakukan dengan cara menggunakan multitester. Sama ya seperti awal tadi kita mengetes heater kaca itu. Tetap di situ aja kita kalibrasi di ohm 1 kali 10 atau kali 1 ya. Lalu kita akan tester kedua kabel ini. Ini tidak boleh nyambung. Kalau dia tidak nyambung pada saat kita tester itu biasanya masih normal. Tapi kalau kita mau pasti, ini harus kita rendam dulu menggunakan es batu. Biasanya gitu ya, pakai es batu kita rendam. Makanya kan ini dipasangkan kan di evaporator. Jadi dia nanti akan terbaca suhu berapa derajat. Maka ini kalau saya ibaratkan kayak switch aja ya, kayak sensor switch. Jadi dia akan terhubung saat suhu sudah mencapai yang diinginkan, dia tersambung. Baru ini akan terjadi proses defrost ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu penyebabnya. Jadi ketika kita tester, ini tidak boleh terhubung dulu ya, kecuali kalau sudah kondisi dingin maksimal yang sudah ditentukan oleh suhunya, baru dia boleh tersambung. Jadi untuk cara pengetesan cukup mudah sebetulnya, bisa direndam menggunakan es batu agak lama sekitar 15-20 menit ya. Baru kita tester lagi, kalau dia nyambung berarti masih normal. Tapi ciri-ciri fisik bisa kita lihat. Kalau sudah ada kebocoran di dalam kayak macam ada air ya, itu berarti sudah rusak dia teman-teman, kalau secara fisik aja. Ini kan umum rusaknya. Oke, sampai sini kita akan lihat yang ke selanjutnya ya. Nah ini bisa seperti ini ya. Jadi kita boleh rendam agak lama sedikit, sekitar 20 menitan ya. Tumpuk-tumpuk aja di sini pakai batu es ya. Nanti kita akan gunakan lagi tester untuk mengetes. Apabila setelah terbaca suhu testernya akan jalan, maka itu sudah dipastikan, atau bisa kita bilang kondisi defrostnya itu, kondisi bimetalnya ya, itu kondisi baik, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Yang kedua udah sampai sini. Kalau sudah menemukan kerusakannya bisa teman-teman ganti.
Dan untuk bimetal ini bisa kita beli satuan ya teman-teman. Jadi kalau memang di sini kerusakannya, teman-teman boleh beli satuan. Harganya sekitar 15.000 ya, cukup mudah ya teman-teman. Kadang-kadang cuma rusak ini aja ya persoalannya kadang-kadang ya. Tapi kan kita di sini akan mencari tahu di mana permasalahannya ya. Jadi saya akan coba urut satu persatu sampai kita akan menemukan di mana kerusakannya. Kemudian yang berikutnya teman-teman boleh ukur di sini ya. Ini kan ada untuk fuse panasnya ya. Sama seperti kita cara mengukur heater kaca, tetap di situ ya. Nah, kalau kita hubungkan, kalau dia normal ini masih tersambung ya. Nah, seperti ini. Ini masih terhubung, multitester masih bergerak naik, berarti ini dalam kondisi normal ya. Jadi untuk termo untuk diteruskan ke heater. Jadi ini kalau dia terhubung, baru nanti heaternya akan menyala ya. Dan teman-teman jangan lupa pastikan kipasnya berputar ya. Jadi jangan sampai kipasnya juga mati. Oke. Kalau sudah menemukan di sini pasti tester dia nggak jalan, teman-teman cukup ganti saja ya untuk termo atau fuse panasnya. Oke, yang kemudian yang berikutnya di sini saya akan coba mengecek kondisi termostatnya ya. Nah, termostat ini kan adanya di pada kulkas 2 pintu itu biasanya dipasang di bawah ya, teman-teman, di pintu yang bawah. Nah, di sini seharusnya kalau kita off kan, dia mestinya bisa sampai off sampai mati ya, sampai ceklek mati gitu ya. Coba perhatikan ini saya kasih contoh. Nah, ini bisa sampai off mati ya. Lihat. Nah, kalau kita on lagi baru dia bisa berfungsi ya. Jadi ini bisa teman-teman coba cari tahu caranya menggunakan multitester juga ya. Jadi sama aja metodenya seperti yang tadi juga. Kita gunakan multitester. Saya dulu pernah ada kasus ya, ternyata masalahnya di termostatnya yang tidak bisa terputus. Jadi termostat itu menyala terus ya teman-teman. Atau bisa juga dia putus sama sekali tidak jalan. Kalau dia menyala terus, termostat nggak bisa off ya. Bisa terjadi blok ya teman-teman di atas. Jadi beberapa part yang mana yang kita cari tahu mana kerusakannya, itu yang ketemu rusaknya itu yang kita ganti. Karena biasanya kerusakannya hanya satu atau dua saja. Dan di sini saya sudah menemukan masalahnya. Ternyata termostat originalnya bawaannya kulkas ini ya, ini sudah tidak berfungsi lagi teman-teman ya, sudah tidak bisa di posisi off kan. Jadi harusnya bisa di off ya, ternyata nggak bisa. Oke, next yang berikutnya kita akan lihat di kondisi untuk timernya. Nah, untuk sub yang tipe ini menggunakan timer 14 ya teman-teman. Nah, dia cara kerjanya seperti ini, saya coba jelaskan ya teman-teman. Nah, untuk kulkas sub yang menggunakan timer 14 seperti ini, kalau kita colok listrik ya, kalau bimetal atau defrost fuse dinginnya, ntar saya lihat yang ini ya, yang tadi pertama itu. Nah, ini kalau misalnya sampai dia ini rusak ya, otomatis kompresor akan menyala terus, tidak akan ada jeda untuk defrost mati, otomatis akan blok. Jadi untuk cara pengetesannya kita bisa hubungkan langsung seperti ini, kabelnya copot dulu bimetalnya, baru kita colok listrik. Nanti setelah itu kita akan pegang di timer ya. Kalau timer terasa bergetar, artinya timernya kondisi normal. Masalahnya hanya ada di bimetalnya saja. Jadi untuk sub ini dia agak beda. Dia akan bergerak, timernya bekerja saat dimana bimetal ini terhubung ya di suhu tertentu. Seperti itu ya teman-teman, bisa ditangkap ya poinnya. Kalau misalnya bermasalah di sini, otomatis timer itu tidak akan bekerja dan pasti akan ngeblok karena kompresornya itu akan terus menyala, tidak akan mati-mati. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Namun bisa juga berkemungkinan timernya rusak atau mati. Kalau teman-teman mau ngetes langsung, bisa pakai listrik langsung. Kita pilih pin yang nomor 1 dan nomor 3 ya. 1 dan 3 itu bisa dihubungkan, langsung kita colok ke listrik 220 volt. Kalau dia bergetar artinya timernya dalam kondisi normal. Biasanya timer itu jarang sekali rusak ya teman-teman. Itu kebanyakan rusak itu di bimetal atau fuse panas, fuse dingin, kemudian pada heater itu sih secara umumnya. Dan kulkas ini permasalahannya ketemunya di masalah ada dua ya. Satu di bimetalnya, kemudian yang kedua itu ada di termostat yang akan saya ganti. Jadi seperti itu ya teman-teman, udah bisa ditangkap ya poinnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekali lagi saya ingatkan, pastikan bahwa kipasnya berputar ya, jangan sampai kipasnya juga
tidak berputar, itu bisa menjadi permasalahan sampai ngeblok. Nah, ini sudah terakhir video saya selesaikan ya teman-teman. Jadi permasalahannya ada dua, ketemu di satu masalah di termostat, yang kedua permasalahannya ada di bimetal atau fuse dinginnya yang tidak bisa lagi terhubung. Oke teman-teman, semoga sedikit informasi ini bisa membantu buat teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan, kita hanya berbagi saja ya teman-teman ya. Kalau belum ketemu penyakitnya, teman-teman belum begitu bisa menangkap di video ini, teman-teman boleh nonton di YouTube yang lain biar lebih jelasnya. Tapi di sini saya sudah berhasil mengatasi ya teman-teman ya, dan masalah sudah selesai. Oke teman-teman, semoga manfaat.